Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Ini udah sekitar hari ke-40 kali ya. Saya berada di rumah, di karantina diri sendiri. Karena memang kita sedang dalam situasi prihatin di tengah situasi pandemi COVID-19. Jadi pemerintah amat sangat menganjurkan setiap warganya untuk ada di rumah. Untuk work from home, stay at home, school at home, terus ya banyak hal lah. Pokoknya mengurangi sebisa mungkin aktivitas yang ada interaksi sosialnya. Dulu kan awal muasalnya 40 hari lalu dimulai dengan social distancing. Lalu meningkat jadi physical distancing. Yang terakhir ini kita sedang dalam situasi PSBB. PSBB itu singkatannya pembatasan sosial berskala besar. Boleh sih kita keluar rumah jika situasinya amat sangat emergency. Seperti ya kalau saya harus beli beras, beli telur, saya harus keluar rumah, tetapi dengan segala kewajibannya. Artinya saya harus wajib pakai masker. Terus setelah keluar dari rumah baju harus saya rendam di deterjen. Saya harus sering-sering cuci tangan, memakai hand sanitizer atau buat disinfektan buat beberapa barang yang saya bawa. Ya itu harus disiplinkan, karena kalau nggak disiplin seperti itu, ya resikonya ya COVID-19 akan semakin menyebar dan tidak terputus. Ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya nih. Bagaimana sih tipsnya supaya bisnis tetap berjalan di tengah situasi seperti ini? Itu pertanyaan yang amat sangat susah ya. Karena saya sendiri pun juga sekarang sedang berjuang ada beberapa perusahaan yang di bawah grupnya saya itu juga sedang berusaha untuk bertahan. Karena rata-rata perusahaan yang ada di grup saya ini kan mewajibkan kita harus ketemu dengan klien, mewajibkan kita harus katakanlah misalnya beraktivitas di luar kantor kita, berinteraksi dengan orang, ada interaksi sosial, interaksi fisik. Jadi amat sangat susah sebenarnya. Tetapi kalau saya boleh share ya, saya cuma pengen share sedikit sih. Sebenarnya tipsnya adalah dengan situasi kayak gini, perusahaan itu harus fleksibel sih, harus semakin lincah. Meskipun sebenarnya tanpa adanya situasi seperti ini, sebenarnya setiap tahun saat saya menyusun business plan, itu sebenarnya udah saya sisipkan beberapa antisipasi action plan jika akan ada krisis terjadi. Artinya kalau misalnya business plan itu kan biasanya kan berisi asumsi-asumsi ya. Asumsi kita akan achieve berapa, akan mencapai berapa rupiah gitu. Lalu untuk itu nanti biayanya berapa. Nah, itu juga saya selalu mewajibkan tim saya di sini untuk juga menyisipkan skenario. Andai kata nih, jika terjadi situasi misalnya nggak kecapai, misalnya tercapai cuma 80%, apa yang harus dilakukan? Misalnya udah setengah tahun tapi baru tercapai belum 50%, apa yang harus dilakukan? Nah, hal-hal seperti itu sih. Jadi intinya adalah bisnis plan itu harus benar-benar fleksibel terhadap situasi. Yang ini beda, pandemi COVID-19 ini beda karena besar, lama, ngagetin, dan kita nggak tahu akan berhenti sampai kapan. Saya cerita deh di internal saya nih. Di internal saya juga beberapa tim saya juga sepertinya pada awal-awal pandemi ini terjadi, mereka juga sepertinya santai. Mereka sepertinya ya udahlah, lagi ada krisis, jadi kita tenang-tenang aja gitu. Setelah saya dalami lebih lanjut, ternyata harapan mereka dalam deep inside their heart itu, deep inside their mind itu, ternyata mereka mengharapkan ya semoga aja ini nanti sore kelar, atau 2 hari lagi kelar, atau paling nggak minggu depan kelar. Well, saya pun mengharapkan hal yang sama ya teman-teman. Saya pun mengharapkan ini cepat berlalu. Tetapi alangkah baiknya jika kita juga sebagai pelaku bisnis menyiapkan worst case scenario. Ada teman saya tuh, pemilik bisnis juga, digital agency. Bahkan dia udah menerapkan seperti ini. Sekarang bulan April, dia sudah menyiapkan andai kata krisis ini akan terjadi sampai dengan bulan Desember. 8 bulan. 8 bulan maksudnya gini. Andai kata 8 bulan tidak ada pemasukan sekalipun. Andai kata 8 bulan ini sama sekali kita tidak ada bisnis, tetapi bisnis harus tetap jalan, biaya harus tetap jalan. Nah,
Biaya ini kan artinya cost ini atau expense ini kan kata kunci nih. Ya dia harus kita buat seefisien mungkin. Yang dilakukan teman saya ini apa? Dia siapin beberapa skenario sih. Yang pertama mungkin mengurangi berapa persen gaji karyawannya. Gaji baru dikurangin, mungkin dikurangin 10-20%. Masih wajar lah ya. Yang kedua apa namanya? Dia memotong gaji lebih besar lagi, misal 50%. Yang ketiga, memulangkan orang-orang, merumahkan maksud saya, merumahkan orang-orang. Jadi dipulangkan, dirumahkan, tidak dapat gaji. Sebagian karyawannya yang dianggap tidak terlalu signifikan kontribusinya mungkin. Dan yang keempat, yang paling ekstrim adalah bahkan sampai dengan menghentikan semua kegiatan usahanya, on pause jadi. Sampai dengan jangka waktu kapan? Nah itu yang nggak tahu gitu kan. Dan dia udah menyiapkan sampai dengan Desember. Semuanya gawat sih, semua opsinya itu tidak ada yang enak dan tidak mudah untuk dilakukan. Mukanya mungkin masih lebih tenang dari saya, tapi saya tahu bahwa dia itu dalam hatinya, dalam pikirannya amat sangat stres. Apa yang harus dilakukan gitu. Seperti tadi kalau pertanyaan dari beberapa teman-teman saya tadi yang udah itu, gimana cara tipsnya bertahan? Sebenarnya tipsnya paling pas sih sebenarnya ya kita harus agile, kita harus lincah, kita harus lebih bisa beradaptasi dengan situasi. Kalau secara teori ada beberapa opsi sih. Mungkin saya cuma bisa nyebutin 4 kali ya. Yang pertama nih, market penetration. Jadi penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini bisa bermacam-macam loh ya. Mungkin gini, kita tetap menggunakan database customer kita yang lama, yang existing, tapi kita strategin vertical sales, vertical selling atau cross selling atau apa ya sebutannya ya. Ya repeat selling gitu kan. Kita tawarin mereka, kita telepon lagi, kita ingetin lagi, beli lagi dong, beli lebih dong, atau dengan produk-produk yang yang mereka belum punya tapi produk ini udah eksis di tempat kita. Mungkin itu tadi sebutannya market penetration. Mungkin kita bisa consider itu. Yang kedua, market development. Market development artinya kita membentuk pasar baru, membuat pasar baru tapi produk kita masih sama. Kalau saya lihat sepertinya sih ini si Hard Rock Cafe restoran kali ya. Saya juga kaget di Instagram saya itu dia menawarkan delivery produk food and beverage-nya gitu kan. Yang selama ini yang cuma bisa dinikmati di tempatnya dia di kafenya. Kalau di Jakarta itu di Bilangan ini SCBD. Kali ini dia menawarkan bisa di delivery sampai dengan ke rumah. Itu salah satu pendekatan sih. Produknya sama nggak? Sama. Marketnya mungkin ada yang beda. Artinya tadinya mungkin walk-in guest itu kan orang yang datang pengen nikmatin musik sambil menikmatin produk makanan dan minuman. Nah sekarang orang-orang yang di rumah yang mungkin cuma main main Instagram, dia ngecek kayaknya enak nih kalau sore-sore makan nachosnya mereka, terus misalnya burgernya mereka gitu kan. Mungkin ini market yang baru dibentuk gitu kan, tanpa perlu datang ke tempatnya dia gitu. Yang ketiga, mungkin opsi sebutannya product development. Beda dengan market development tadi, kalau market development dibentuk market baru. Kalau product development ini produknya baru, market yang bisa dibilang sama. Teman saya nih dari ujung timur Jawa, dia pemilik kafe kopi dan teh di sana. Nah, karena dia tahu selama 40 hari ini kecil sekali ya orang yang mau datang ke tempat dia, artinya dia merubah strateginya nih. Dia membuat produk-produk ternyata positioningnya adalah di gorengan. Kenapa gorengan? Ternyata dia lihat nih, di situ kan banyak juga restoran-restoran atau kafe ya yang menyajikan makanan rata-rata pada jam makan tertentu, terutama makan siang sama makan malam. Makan malam kan ketahuan kan jam 7. Nah, dia menciptakan produk karena dia tadinya produknya jualannya teh sama kopi. Ternyata dia juga ada seperti produk sampingan tuh, side dish gitu kan. Seperti gorengan singkong atau apa. Dia langsung positioning ke situ. Jadi dia ke orang-orang itu dia membuat singkong, tapi singkong yang macam-macam variannya gitu. Dan dikhususkan hanya untuk disediakan antara jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore atau malam inilah. Jadi pas saat-saat orang-orang lagi nganggur sebelum makan malam, ya dia penetrasi ke situ. Marketnya sama nggak? Sama. Jadi tadinya orang yang datang ke tempat dia buat menikmati hanya kopi teh, sekarang ditambahin itu produknya. Bedanya tadi dengan dengan
Dengannya Hard Rock Cafe tadi contohnya, kalau menurut saya loh ya, mungkin salah. Hard Rock Cafe itu kan kebanyakan orang yang datang itu benar-benar working guest yang udah rencana dan menikmati suasana di situ. Kalau dan sekarang harus orang ini disasar adalah orang yang ada di rumah yang beda gitu kan. Sementara kalau tadi yang teman saya yang ini jadi dia bikin benar-benar orang yang ada di rumah, tapi dengan sekarang diingatkan lagi nih, ternyata enak ya kalau jam 3 atau jam 4 sore makan gorengan gitu kan. Itu dia ada varian apa namanya, singkong pedes, singkong manis, singkong macam-macam lah, gula aren, gula apa, itu banyak. Terus yang keempat, yang paling susah sih, sebutannya diversifikasi. Dua-duanya dirubah, marketnya dibentuk, dirubah, produknya juga dirubah. Jadi menentukan sesuatu yang baru nih, benar-benar beda. Tentu saja ini paling beresiko dan paling biayanya paling tinggi kalau menurut saya. Nggak mudah. Dari 4 opsi tadi sebenarnya yang perlu dilihat adalah kesiapan di organisasi kita sendiri nih, infrastruktur diri kita sendiri, termasuk juga tadi orang-orangnya, termasuk juga equipmentnya segala macam. Sudah siap nggak berubah ke sana? Manajemennya sudah siap belum gitu kan? Yaitu 4 opsi ya, sebagai contoh aja. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama tadi market penetration, yang kedua market development. Jadi kalau market development ini marketnya baru tapi produknya sama. Yang ketiga itu product development, produknya baru, marketnya sama. Yang keempat adalah diversifikasi. Ya dipilih aja kalau misalnya kita mau melakukan opsi-opsi tersebut. Cuman kalau menurut saya sih, belajar dari pengalaman saya nih, sebelum kita memutuskan untuk memilih melakukan opsi 4 tadi, sebenarnya ada baiknya kita cek dulu ke internal sih, refleksi. Artinya jangan buru-buru deh, jangan buru-buru melakukan perubahan-perubahan tadi deh. Jangan panik maksud saya. Siapa tahu ternyata seperti tadi saya sebutkan, di internal kita sendiri yang secara mental atau karakter itu masih nyantai. Ada masalah di mana? Sense of crisis. Jadi artinya mereka belum nyadar bahwa ini ada krisis loh. Ada kesadaran akan kita lagi krisis, kita melakukan sesuatu. Jangan-jangan nggak seperti itu gitu. Sebenarnya tanpa adanya pandemi seperti sekarang pun, sense of crisis itu juga harus tetap ada. Tadi saya sebutkan di awal kan, kalau business plan itu ya harus ada, siapkan beberapa action mitigasinya. Ada mitigasi terhadap resiko, terhadap andai kata ini nggak kejadian seperti apa. Contohnya kalau di sales deh, sales bulanan belum tercapai padahal hari tinggal 2 hari gitu. Nah harus apa? Itu kan krisis kan sebenarnya kan. Atau kalau nggak, sales quarter belum tercapai padahal udah bulan Maret tanggal 25. Kita harus ngapain? Nah itu kan harus ada. Nah kebanyakan karena kita orangnya rata-rata nyantai, jadi ya kayak tadi itu terlalu positive thinking gitu loh. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba ada sales gabrek gitu. Ya itu kan, ya saya lama lah jadi orang sales, saya paham sekali sih. Siapa tahu nanti ada gitu, ada tiba-tiba ada sales cilukba di ujung bulan kan, siapa tahu. Nah cuman nggak bisa seperti itu sih. Harus hal seperti sekarang ini adalah harus membuat kita lebih waspada, lebih alert bahwa perubahan itu pasti akan ada. Ada nggak ada situasi pandemi, perubahan itu akan tetap ada. Dan rencana kita harus bisa sefleksibel mungkin beradaptasi dengan apapun yang terjadi.